penyekatan dan macamnya ini kan mengundang kerumunan. Sedikit atau banyak pasti meninggalkan kerumunan. Dan ini sebetulnya yang selama ini dianjurkan oleh pemerintah untuk dihindari oleh masyarakat karena ini adalah sarana penularan. Ini kebijakan bagaimana menurut Pak Matur sebagai wakil rakyat? Assalamualaikum Bapak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah Pak Matur, mudah-mudahan erak sabi sekebesah di Pangeran. Pak Matur, saya melihat 2 hari terakhir Pak Matur sibuk ya, halu-halu turun ke lapangan ya, Pak Matur ya. Ya, jadi hari Jumat itu saya sempat ke tempat isolasi yang disiapkan oleh Pemkab Bangkalan di pertokoan sebelum lampu merah Petapan. Kemudian saya geser lagi ke menjelang masuk ke jembatan itu, ternyata poskonya Surabaya sudah pindah ke Bangkalan, gitu kan. Dan saya sempatkan juga ke tempat isolasi yang di gedung BPWS, gitu. Jadi Pak Matur selama 1 minggu terakhir ini setelah gaduhnya penyekatan di Suramadu tidak diam ya, dikira diem-diem saja, banyak bilang yang anggota dewan itu diem semua sekarang Pak Matur, ternyata enggak Pak Matur ya? Ya diem kan karena kita juga tidak harus dipublikasikan dan mereka mungkin tidak berkesempatan mengikuti perkembangan yang kita lakukan, wajar lah. Oke. Pak Matur, ada berapa macam polemik gitu ya dan juga kontroversi di masyarakat dan sempat gaduh gitu. Atas kita untuk pertama bicara penyekatan Pak Matur ya. Untuk pertama, setelah itu nanti kita bicara isolasi. Kebijakan tentang masalah penyekatan di Suramadu itu yang diawali oleh Pak Wali Kota dan mendapatkan reaksi luar biasa dari masyarakat Madura, menimbulkan kerumunan yang sangat luar biasa juga, antrian di waktu itu yang sangat luar biasa, mendapat perhatian pusat publik gitu ya, dan itu sangat luar biasa, kagetnya kita semua. Pak Matur melihat semua itu dalam konteks kewenangan Pak Wali Kota Surabaya ini sebetulnya wajar nggak melakukan semacam itu untuk dalih menyelamatkan warganya? Ya kalau bentuk antisipasinya wajar, ya, karena setiap penguasa di wilayah masing-masing, katakan kabupaten kota, mereka punya tanggung jawab untuk melindungi warganya tentunya. Itu dasarnya ya. Apalagi Surabaya juga pernah mengalami hal yang sama, lonjakan COVID varian yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau urusan wajar ya, tapi apakah kemudian yang dilakukan ini sudah terkoordinasikan dengan baik dengan kepala daerah di Bangkalan, kemudian dengan skup yang lebih tinggi, katakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kan gitu yang kita perlu analisa lagi lebih dalam gitu kan. Tapi yang muncul sekarang ini kan dampak dari penyekatan itu yang akhirnya menjadi perhatian masyarakat seantero Nusantara kan akhirnya, kan? Betul. Jadi kalau bicara dalam konteks wajar, tapi sebetulnya mestinya itu kebijakan yang besar semacam itu, yang berimplikasi besar semacam itu, tidak boleh serta-merta langsung memerintahkan, harus dikoordinasikan dulu dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pemerintah kabupaten di sekitarnya, termasuk juga pada gubernur Pak Matur. Mestinya begitu ya Pak Matur ya. Pak Matur nggak melihat ini sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota Surabaya? Boleh kita runut lebih awal lagi ya, sehingga kita proporsional gitu menyikapi ini. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan kemarin di rilis saya itu, bahwa epicentrum ini sebenarnya kan tidak ujuk-ujuk muncul di bulan Juni, enggak. Kita mafhum soal itu, bahwa sejak bulan Mei ini sebenarnya lonjakan di Bangkalan itu terjadi yang kemudian memuncak ketika kasus pasien yang tidak tertangani, termasuk banyak mayat atau jenazah yang antri itu
ketika sudah menjadi titik kumpul di rumah sakit umum kita di Bangkalan. Gitu kan? Nah, logikanya kan yang dipakai ketika di rumah sakit itu 20%, otomatis di PKM di puskesmas itu 80%-nya ada di bawah gitu. Iya. Logikanya kan gitu. Nah, karena kasus ini kemudian di awal Juni, katakan di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ditangani oleh rumah sakit dan akhirnya merasa kewalahan, lebih-lebih nakes kita dan dokter radiologi yang di RSUD Syarifah Ambami itu meninggal dunia. Ini membuat panik direktur rumah sakit di Bangkalan. Akhirnya mengajukan lockdown di IGD kepada bupati. Nah, ini yang menurut saya ada sedikit miss ya. Data itu kan dilaporkan tiap hari semestinya. Dan bupati harus tahu. Nggak mungkin bupati nggak dilaporin. Atau dilaporin tapi nggak baca, tidak mengambil tindakan. Gitu kan. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu apakah seperti apa intinya kondisi saat itu. Nah, tiba-tiba kemudian tanggal 5 diajukan lockdown itu dan menjadi viral di medsos ya. Bupati seolah-olah menyetujui ya, dimintain pendapat itu karena nggak ada langkah lain. Karena nakes kita angkat tangan. Direktur dan wadirnya juga seolah-olah ini harus dilakukan sementara kan gitu. Besoknya tanggal 6 Juni saya posisi masih di rumah Gresik itu, pulang siang sekitar jam 1 apa jam 2 terjadilah penyekatan itu di sisi Surabaya. Sempat saya lepas di upload di Facebook saya itu saya lewat antara jam 1 jam 2 antrian sudah di Pancang Tengah Suramadu. Ya, bisa kita bayangkan sampai sore dan malamnya seperti apa kan gitu. Oke, Pak Matur, waktu itu memang sempat podcast dengan saya Pak Wadir itu ya, hari Sabtunya ya, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu kalau nggak salah ya. Waktu itu memang masih dalam tahap ada di meja Bupati usulan untuk lockdown karena alasan-alasan seperti tadi. Ternyata itu ya pemicunya kenapa Surabaya melakukan penyekatan besar-besaran waktu itu ya Pak Matur ya. Dan betul. Pak Matur tadi sempat mengatakan ini salah satu bentuk dari bukan miskoordinasi, tapi apakah Pak Bupati lambat melakukan langkah gitu Pak Matur ya, maksudnya ya? Seperti itulah anunya, bahasa halusnya. Lambat melakukan. Karena Pak Matur meyakini bahwa laporan dari RSUD tentang masalah keterpaparan COVID di beberapa wilayah dan macam sampai mengusulkan lockdown itu tidak mungkin tidak disertai dengan alasan kepada Pak Bupati. Pak Matur kan gitu Pak Matur ya? Ya jelas dong, artinya pihak rumah sakit mengajukan itu kan by data. Nggak mungkin ngawur gitu loh. Artinya pasien yang sudah menumpuk, kemudian kewalahan nakes, bahkan ada yang meninggal, ini kan secara psikologis berpengaruh kepada teman-teman di rumah sakit. Rumah sakit kita itu di bawah naungan Dinas Kesehatan. Tentunya muara informasi COVID di Bangkalan itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Kemudian gugus tugas itu juga harus tahu, tidak hanya bupati. Forkopimda pun harus tahu itu. Pak Matur, saya sempat mempertanyakan itu ke Pak Wadir sebelumnya. Pak Wadir, kalau ini sudah kan sempat bilang ada antri di daerah Medika dan macamnya untuk rujukan COVID. Pak Wadir, kalau ini justru dibiarkan luar dan IGD di rumah sakit di lockdown, ini nggak semakin meliarkan COVID ini menular kemana-mana, Pak Wadir. Sempat begitu saya. Cuma yang Pak Matur lihat ini karena memang ada sebuah situasi psikologi nakes di RSUD itu ada ketakutan ya Pak Matur ya. Tapi sebetulnya kan juga harus dipahami Pak Matur kalau memang di luar itu sebetulnya lebih banyak daripada yang masuk di RSUD. Usulan untuk melockdown itu sebetulnya sesuatu yang kalau bahasanya Pak Matur konyol juga Pak Matur. Iya, tentunya rumah sakit punya dasar ya. Direkturnya dan timnya punya alasan yang saya yakin sulit juga lah kita tolak. Kenapa?
Wadir juga menyampaikan kalau di rumah sakit di 20, berarti 80%-nya ini ada di rumah, ada di rumah sakit kan gitu. Ada di luar, iya. Ya, nah, tapi kan alhamdulillah lockdown itu akhirnya hanya berumur beberapa jam. Dari katakanlah dari pagi, akhirnya sore menjelang malam itu dibuka lagi kan, karena Pemprov kemudian dengan langkah cepatnya ikut membackup, kan gitu. Ya betul. Waktu itu nggak sampai lockdown beneran. Iya. Itu mungkin salah satu cara untuk bagaimana Bu Gubernur dan Pemprov juga bisa menoleh ke Bangkalan gitu ya. Iya. Oke, itu Pak Matur dalam itu awal mulanya. Sekarang ke persoalan ke persoalan yang tadi penyekatan Pak Matur. Masih dalam konteks stereotipnya COVID, penyekatan dalam macamnya ini kan mengundang kerumunan. Sedikit atau banyak pasti meninggalkan kerumunan. Dan ini sebetulnya yang selama ini dianjurkan oleh pemerintah untuk dihindari oleh masyarakat karena ini adalah sarana penularan. Ini kebijakan bagaimana menurut Pak Matur sebagai wakil rakyat? Ya, saya runut lagi. Dinas Kesehatan mengeluarkan surat ya, jadwal pencegatan di Kompleks Pertokoan sebelum lampu merah Petapan, ya kan? Itu dijadwal kalau tidak salah sekitar 12 atau 13 hari. Nah, oke, ini membantu dalam artian karena yang di Surabaya ini tentunya juga tidak bisa dibendung. Cuman antisipasinya ini kayak yang kurang dalam menurut saya. Orang seMadura, ya, Madura ini ada sekitar hampir atau lebih 4 juta penduduk. Ya, Jembatan Suramadu ini adalah tutup botol. Ya, pintu masuknya dan pintu keluarnya satu-satunya lewat darat. Kalau ini dalam kita analisa mestinya katakanlah oleh bupati atau oleh wali kota dalam satu hari berapa kendaraan yang lewat itu kan bisa ditanyakan sebenarnya ke pihak jasa raharja atau ke dinas perhubungan. Jadi sebelum dia memutuskan untuk mencegat itu, ini dihitung berapa jumlah kendaraan keluar masuk jembatan Suramadu sebelum-sebelumnya. Sehingga kalau toh kebijakan ini harus tetap dicegat di sisi Suramadu maupun yang Bangkalan atau yang di Surabaya, volume ini sudah diketahui, kemudian tenaga untuk melakukan swab ini juga harus diperhitungkan berapa banding berapa, kan gitu seharusnya. Ini kan keadaan tidak normal Pak Matur. Kemarin itu kan dadakan, artinya kita apa nggak harus bisa memaklumi Pak Matur? Atau itu memang SOP dasar bagi seorang pemimpin untuk menentukan suatu kebijakan Pak Matur? Ya alasannya kan memang melindungi warga Surabaya. Gitu ya. Pak Matur kan anggota Dewan Provinsi nih. Anggota Dewan Provinsi nih. Kita sama-sama tahu kalau di Undang-Undang Nomor 23 secara prinsip kewenangan gubernur kalau sudah terkait dengan lintas kabupaten, lintas daerah kabupaten atau kota, itu sebetulnya ada di wilayah kewenangan dari gubernur untuk mengatur, mengendalikan dan segala macamnya. Sekarang yang terjadi kesannya yang menjadi pemain garda depan ini kan Pak Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan. Lalu gubernur ini di mana Pak Matur, gubernur? Ya, gubernur kan sifatnya mengkoordinasikan bahwa itu kemudian bisa didelegasikan ke Kabupaten Bangkalan dan kepada Wali Kota Surabaya. Ini sebuah persoalan koordinasi karena masing-masing kepala daerah juga punya kewenangan itu ya. Kemudian tadi kita sebut bahwa ini kondisinya darurat. Jadi darurat kemudian diambil oleh istilah usul fikih kemudian membolehkan sesuatu yang tidak dibenarkan gitu kan. Tubihul mahdurat gitu ya. Iya, tubihul mahdurat kan gitu. Tapi kemudian yang membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan ini memunculkan persoalan baru lagi. Iya Pak Matur, ini penting untuk ditanggapi oleh anggota dewan. Di kalangan di sosial ya, ekses sosialnya sempat terjadi gesekan antara warga Surabaya dengan Madura gitu ya, bahwa ini dianggap ini segala macamnya, sempat muncul dari medsos ke medsos, sampai hari ini pun masih terjadi itu.
akibat dari sebuah kebijakan yang tidak dikoordinasikan secara matang sebelumnya. Dan actionnya tidak hanya urusan corona, tapi ini urusan sosial dan lain-lain sebagainya. Dan ini kan penting untuk diperhatikan oleh anggota Dewan Provinsi, tidak hanya sekedar menulis tapi menyampaikan dirinya, tapi ini bagaimana dikoordinasikan dengan Ibu Gubernur, Pak Matur, sebetulnya Pak Matur. Ya, jadi gini, saya lebih lagi merunut ke depan lah, bahwa kebijakan ini kemudian sesuatu yang darurat, kemudian dadakan gitu ya, kemudian menimbulkan persoalan. Saya ingin membagi apa yang sedang kita hadapi di Bangkalan. Ya, yang pertama kita punya data pasien COVID yang OTG maupun yang dengan gejala yang gejala ini sampai gejala yang parah. Data ini kan by name by address, Pak Liman. Tugas utama Kabupaten Bangkalan adalah men-tracing keluarga dari korban yang ada, pasien yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Semestinya kan harus fokus di situ dulu. Apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Bangkalan? Oke, kita melakukan swab di kecamatan yang kasus COVID-nya naik drastis di 2-3 minggu terakhir. Katakanlah kalau kita mau menyebut data yang disampaikan oleh Dinkes, Harusbaya, kemudian Kelampis, Geger, muncul Bangkalan, muncul Burneh, muncul 10. Nah, kenapa nggak difokuskan di situ, men-tracing by name by address, kita bisa mengisolasi keluarganya di rumah. Kalau memang mereka dalam kondisi sehat, tidak perlu di-swab umpama, berikan mereka edukasi bagaimana melakukan isolasi mandiri yang bagus. Kemudian diberi vitamin dan diberi jaminan hidupnya. Jangan-jangan keluarganya yang sakit yang berada di rumah sakit, di puskesmas atau di tempat isolasi ini adalah tulang punggung. Yang kalau tidak kerja 1 hari, besok mereka nggak makan. Itu tugas utama yang harus dilakukan. Yang kedua, karena beban kita ini sekarang bertambah, hasil swab yang dilakukan oleh Bangkalan dan oleh Pemkot Surabaya per hari Jumat kemarin kan mencapai 530. Ini kan tugas baru lagi, beban baru lagi. Oke lah ditangani di gedung BPWS, begitu ya. Dan fasilitas bahkan reaksi dari warga yang menghuni di gedung BPWS tadi sudah bermunculan di media sosial. Dan mudah-mudahan itu juga didengarkan oleh pemangku kebijakan baik Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya maupun oleh Gubernur. Ya. Nah, yang ketiga, persoalannya adalah pasien yang sudah dengan gejala berat, Pak Liman. Di Rumah Sakit Bangkalan penuh, di RSUD Dr. Sutomo penuh, kemudian yang di Rumah Sakit Lapangan Indrapura juga penuh. Malam Jumat itu, teman kita sendiri, ya, yang akrab dengan kita ini satu keluarga, 3 orang. Saya coba kirim ke Dr. Sutomo penuh. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Indrapura, Rumah Sakit Lapangan juga penuh. Akhirnya jam 3 malam harus pulang lagi ke rumahnya. Padahal dia sudah mengalami sesak. Nah, berapa pasien yang seperti ini yang tidak punya akses, masyarakat kita di pedesaan, tidak hanya di Bangkalan, di Jawa Timur umpama, kalau ini kemudian rumah sakit semua penuh, yang milik pemerintah dan swasta ini, lantas mereka harus menahan sakit dan sesaknya itu di mana? Di rumahnya masing-masing kan akhirnya. Nah, 3 persoalan ini tentunya harus ditangani berbeda. Nah, saya berharap 3 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota beserta gubernur ini bahkan dibantu dengan datangnya Panglima TNI, datangnya Kapolri, ini akhirnya betul-betul memahami kondisi yang ada di Bangkalan dan sekitarnya sehingga mengambil langkah yang taktis. Pak Matur melihatnya penanganan hari ini kan lebih banyak ke vaksin yang Pak Kapolri datang, Pak Panglima datang kan, yang kita dengar itu kan banyak lebih kepada bagaimana memasifkan vaksin gitu ya. Pak Matur, memasifkan vaksin ini dengan kondisi real yang Pak Matur ceritakan barusan ini kurang tepat atau bagaimana Pak Matur?
Ya, ini kan maunya berjalan beriringan, Pak Aliman. Kalau saya lebih mendukung pemerintah, siapapun yang datang dari pusat itu, lebih ketiga persoalan yang saya sampaikan tadi. Di samping kemudian melakukan swab di beberapa tempat, katakan 4 kecamatan atau 5 kecamatan yang tadi itu dilakukan dengan jemput bola, meskipun juga tidak efektif, termasuk yang vaksin ini juga inginnya sama-sama jalan. Tapi di satu sisi kita harus jujur juga mengakui bahwa masyarakat kita di Bangkalan ini kesadarannya masih cukup rendah. Ya. Mereka yang untuk swab saja, yang mungkin banyak kejadian yang hidungnya ditusuk itu sampai berdarah kemudian viral. Ini kan secara psikologis orang lebih takut dari COVID. Betul. Ketimbang lebih takut swab ketimbang COVID-nya itu sendiri gitu. Takut isolasi, Matur. Takut isolasi. Nah, tujuannya kan sebenarnya kalau istilah lockdown kan terlalu ekstrim ya. Ini mungkin mengarah ke PPKM mikro, pembatasan kegiatan masyarakat berskala berbasis desa lah. Sebenarnya tujuannya ke sana. Masyarakat dibatasi. Bagi mereka yang tidak punya kepentingan urgent sekali, ini bertahanlah di rumah untuk katakan 14 sampai 21 hari lah katakan kalau memang itu dibutuhkan. Nah, kesadaran ini kita lihat contoh kemarin upaya vaksinasi atau swab yang diadakan di 3 kelurahan di Bangkalan itu yang hadir hanya 9 orang, bahkan satu stand itu ada yang tidak dihadiri orang, kan gitu. Ini juga persoalan, Pak Aliman. Persoalan atas kesadaran masyarakat itu ya, kesadaran masyarakat sendiri menjadi bagian tak terpisah dari persoalan yang harus kita perhatikan, Matur ya. Oke, Pak Matur. Betul. Apa yang menjadi usulan Pak Matur dan segala macamnya itu semua pelaksanaannya tidak bisa nanang yang Matur, itu harus di backup oleh sebuah anggaran yang jelas, Pak Matur. Dan yang bisa semacam ini, kalau Pak Bupati Bangkalan saya kira terbatas keuangan anggaran. Kalau Jawa Timur yang menghandle semua ini mungkin masih leluasa untuk melakukan apa yang dijelaskan Pak Matur selama. Takwanya Matur satu putaran. Terkait persoalan dan perkembangan terakhir di Bangkalan itu, saya selalu menyampaikan di forum komisi ya. Meskipun kami tidak harus hadir langsung dalam tatap muka, tapi kami selalu berkoordinasi melalui grup di grupnya grup WhatsApp-nya Komisi E itu, saya menyampaikan ke pimpinan. Ini yang harus disampaikan ke gubernur, entah itu melalui ketua komisi langsung atau melalui pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa 3 persoalan yang saya sebutkan tadi itu ini harus memang ditangani berbeda gitu loh. Sehingga kalau urusan anggaran, saya pikir wacana perubahan anggaran 2021 ini yang mau dialokasikan untuk COVID sebanyak, kalau tidak salah ya, saya itu di angka 1,9 triliun. Saya pikir Jawa Timur, Pemprov ini mampu untuk membackup Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya. Oke, Pak Matur, berarti itu ya jawabannya Pak Matur ya. Sekarang kita pindah ke urusan isolasi yang sedang marak 2 hari terakhir marak di medsos dan lain-lainnya. Pak Matur, kalau Pak Matur tadi sudah bercerita, sudah sampai ke BPWS, tempat di Sekarbungu itu tempat isolasi dan macamnya memang kurang layak Pak Matur ya. Bahkan gini Pak Matur, yang masuk ke saya dan juga yang baik voice maupun video dan macamnya, memang pelayanan yang ada di BPWS khususnya itu antar orang yang masuk, kapan dia masuk, terus bagaimana kapan dia harus mengetahui perkembangan informasi, kapan dia bisa keluar. Dan ini nol, betul. Lalu seolah-olah mereka itu kan merasa ditahan, merasa dipenjara gitu. Nah, semua ini gimana menurut Pak Matur untuk menanggapi persoalan keluhan orang-orang yang di sana itu, Pak Matur? Itu yang bisa kita kritisi bersama. Jadi saya datang langsung ke lokasi di BPWS itu, memang saya melihat mereka yang di swab di hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini tidak dipisah, Pak Aliman. Mereka dikumpulkan begitu saja, tidak diklaster per tanggal.
Artinya kalau swab ini berlaku ya berapa hari, katakan 2 kali 24 jam, atau kemudian yang di swab pertama ini mestinya ketika berakhir pencegatan swab di Petapan kemarin, mestinya dia kan sudah di swab ulang lagi kan, karena sudah menjelang 12-14 hari. Nah, yang saya lihat kemarin mereka ini memang ngumpul di satu tempat, kemudian hanya dipisah kamar. Saya nggak tahu petugas di sana sudah memetakan berdasarkan tanggal swabnya atau tidak. Tapi yang jelas kita tidak bisa masuk ke dalam melihat kondisi di sana karena satu mungkin petugas yang harus menangani itu masuknya harus pakai APD lengkap ya, pakai kayak pakaian apa itu astronot itu kan harus pakai itu ketika masuk. Nah, kami dengan beberapa jajaran TNI Polri kemarin hanya di depan pintu, hanya mengintip mereka beraktivitas melalui pintu kaca atau di halaman BPWS. Nah, saya lanjutkan, saya mampir ke tempat entry data. Memang karena mereka di lapangan waktu itu mencatat pasien atau kasus OTG ini berdasarkan tulisan tangan ya. Kemudian ada sebuah buku yang mereka entry kemudian ke dalam komputer data itu. Nah, apakah data ini online atau tidak, saya tidak sampai bertanya ke sana. Tapi waktu saya ke sana, petugas itu mengentry data yang ditulis tangan ini ke dalam komputer. Jadi, Pak Matur, jadi berangkat dari sebuah kedaruratan, tuyuhul mahdurat dan macamnya, semua itu yang berawal tujuannya adalah untuk bagaimana mengendalikan menularnya virus ini. Justru ini kalau melihat pelaksanaannya gitu ya, justru semakin memperparah kayaknya kalau semacam yang diceritakan Pak Matur kan. Kondisi dan situasi yang kita lihat itu justru itu akan semakin memperparah menularnya semuanya kan, Pak Matur. Jadi tujuan semula kalau tubihul mahdurat tadi Pak Matur katakan itu kan untuk bagaimana memastikan sesuatu itu akan betul-betul solutif. Nah ini tubihul mahdurat justru semakin darurat kenyataannya Pak Matur. Tanggapannya Pak Matur? Ya, niat baiknya adalah mencegah itu menular ke Surabaya, kan gitu. Ya kan, sehingga segala tindakan yang menurut kita sangat dadakan itu akhirnya oke lah kita mafhum gitu. Tapi kemudian prakteknya langkah itu memunculkan sebuah persoalan dengan munculnya kerumunan baru yang ini oleh ahli medis, oleh pihak-pihak yang memahami bagaimana proses penularan COVID ini dianggap, nah itu kan kerumunan, ini kan bagian dari upaya cepatnya penularan COVID. Akhirnya kan kontraproduktif. Tapi saya melihat bahwa sejak hari Jumat ini kemudian dipecah ya, yang wali kota Surabaya menurunkan timnya di sisi Madura, kemudian yang di kota Surabaya tetap berjalan, sehingga ini tidak menumpuk di satu titik. Nah, bagi yang plat hitam, yang plat merah, ini dicegat di sisi Bangkalan, sisi Madura. Kemudian yang plat selain M kemudian dibiarkan lolos, dihadang di sisi Surabaya. Mudah-mudahan dua pemecahan lokasi pencegatan ini juga dibarengi dengan tindakan yang lain, melakukan swab di beberapa kecamatan yang diduga menjadi epicentrum dari COVID itu sendiri. Saya lebih sepakat itu diperbanyak sebenarnya tempat pencegatan itu, kalau memang pencegatan itu tetap akan diberlakukan sampai 2 minggu atau 14 hari ke depan, atau kita nggak tahu batasnya sampai kapan. Ini kan Pak Matur. Ya. Pak Matur, kalau penyekatan ini terus bahkan akan ditambah lagi di beberapa tempat macamnya, maka tempat-tempat seperti isolasi BPWS yang justru sekarang itu menjadi lebih darurat lagi dan lebih parah lagi, tidak menjamin bagaimana menularnya COVID ini semakin parah lagi, ini kan semakin banyak lagi. Kan gitu Matur, sehingga penting untuk
dipikirkan lebih matang lagi, Matur. Kalau semakin banyak ada penyekatan, semakin banyak orang kena isolasi, semakin banyak lagi orang berkerumun lagi di tempat isolasi, Pak Matur. Kan gitu, Pak Matur. Iya, logikanya seperti itu memang. Terus Pak Matur, yang isolasi BPWS itu sebetulnya kewenangannya siapa, Pak Matur? Pemprov, Pemda, Bangkalan, apa Pemkot? Itu dihandle oleh Pemprov Jatim. Pemprov. Ya. Kalau Pemprov berarti Pak Matur memang ini yang harus betul-betul getol mempersoalkan ketidaklayakannya ini, Pak Matur, kalau Pemprov, Pak Matur. Iya, jadi fasilitas yang ada itu memang kemarin diduga banyak tidak sesuai dengan harapan warga ya. Tapi waktu saya datang ke sana itu memang ada lahan yang kosong di sebelahnya gedung itu juga lagi disiapkan oleh tim yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Timur. Kalau segi gedung saya pikir ya karena memang itu gedung kan baru ditinggal BPWS. Ya. Gitu kan baru kemudian dipinjam oleh Pemprov Jatim untuk ditempati. Nah, ini memang kondisinya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur di akun IG-nya, sudah siap pakai dan segala macam, ternyata diprotes oleh warga. Ini kan akhirnya kontraproduktif apa yang diumumkan itu. Banyak yang kontraproduktif, termasuk kebijakan penyekatan itu kontraproduktif kan sebetulnya. Kalau memang tujuannya itu untuk bagaimana mengendalikan penularan COVID kemana-mana. Ini kontraproduktif terus, semua gitu. Penyekatannya sudah produktif, menimbulkan persoalan tidak hanya urusan masalah sana, menimbulkan kerumunan, isolasinya menimbulkan kerumunan lagi, dan justru banyak yang bilang itu tidak manusiawi. Kan bertumpuk-tumpuk, merekam kontraproduktifnya, Pak Matur. Kalau kita pakai kacamata masyarakat awam ya, artinya posisi salahnya ini kan selalu ada di pemerintah akhirnya. Banyak contoh, banyak kebijakan yang kemudian tidak tepat, berlapis-lapis gitu kan. Tapi kalau kita mau ikut menyadari bersama, sebenarnya kesadaran masyarakat itu yang sebenarnya lebih penting untuk mendukung upaya pemerintah ini, bagaimana COVID ini kita cegah bersama. Kalau pemerintahnya ngotot, masyarakatnya nggak punya kesadaran, ya percuma juga, Pak Aliman. Ya betul. Memang harus sama-sama menyadari, Pak Matur. Tapi jangan seperti sinetron lah. Ya. Sebelumnya itu seperti Pak Wali Kota bilang bahwa ini adalah kemarin menjelaskan ini adalah atas permintaan Pak Bupati. Tapi sebelumnya setelah di tracking ada di beberapa media justru itu nolongso, ojo dilosno Pak Bupati. Itu kan sinetron semua. Bagaimana masyarakat bisa percaya, Pak Matur? Bisa sadar kalau begitu. Ya. Kan gitu, Pak Matur. Saya melihat apa yang dipertontonkan oleh dua kepala daerah ini kan sesuatu yang tidak layak disampaikan oleh seorang kepala daerah sebenarnya. Di satu sisi dia bilang begini, besoknya kemudian berubah, kemudian bertemu dua belah pihak, sama-sama kemudian kami sudah melakukan ini untuk kepentingan masyarakat. Ini kan bentuk pembodohan yang kemudian masyarakat Madura ini semakin cerdas dan akhirnya mereka antipati terhadap kebijakan yang diambil oleh dua kepala daerah ini. Iya, nah, sinetron. Tidak bisa disalahkan juga ketika teman-teman mahasiswa kemarin protes, gitu kan? Dan protesnya akhirnya juga tidak disikapi dengan bijak, malah ada kesan mempertemukan beberapa ormas dengan teman-teman mahasiswa dan saya bilang wali kotanya ngacir gitu kan, lepas dari tanggung jawab itu. Iya, kayak pakai politiknya Belanda, David Impra itu membenturkan sama-sama Madura. Mengadu domba warga Madura gitu kan. Oke, Pak Matur, sebagai closing statement Pak Matur dari persoalan awal yang kita bicarakan ini khusus stressing kepada personal perisolasi Pak Matur ya. Apa yang karena ini katanya Pak Matur tadi ini adalah yang menangani adalah Pemprov Jatim sebagai anggota Komisi E yang menangani persoalan ini kan tidak perlu untuk dibiarkan berlarut-larut Pak Matur seperti ketika kebijakan penyekatan dan isolasi itu dijalankan karena kemanusiaan orang yang warga karantina di situ itu kan tidak harus ditunggu sampai besok seminggu lagi mereka seperti itu Pak Matur. Silakan Matur sebagai closing statement.
Ya, saya tetap berdasarkan video yang viral, bahkan juga sampai dikirim ke WhatsApp saya itu, ini disikapi dengan bijak oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya, karena yang mengadakan tempat isolasi itu adalah Pemprov Jawa Timur, dan ini dijadikan juga pertimbangan oleh Bupati Bangkalan dan Wali Kota Surabaya. Setelah mereka sukses, ya katakan dalam tanda kutip, mereka ini kan merasa sukses men-tracing orang dengan swab, gitu kan. Semakin banyak yang di-tracing, di swab, semakin banyak jumlahnya, nominalnya, ini dianggap sebuah kesuksesan mungkin. Ya, anggaran berjalan, kan. Oh, kami sudah mengantisipasi, sudah kami cegat, kemudian kami swab, akhirnya kami kumpulkan di BPWS. Lantas di BPWS menimbulkan persoalan baru. Kalau ini yang dibilang kesuksesan oleh dua kepala daerah ini atau oleh gubernur sekalipun, saya pikir ini bukan sebuah kesuksesan. Ini kemudian baik, berdasarkan kondisi terakhir ya, berdasarkan kondisi terakhir di tempat pengisolasian di gedung BPWS itu, bahkan videonya sempat viral dan saya juga menerima via WhatsApp ya. Nah, berdasarkan itu saya tetap mendesak kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperhatikan suara warga yang ada di tempat isolasi itu, ya. Apakah kemudian ini tetap akan dibiarkan seperti itu, padahal ini juga warganya, warga Jawa Timur dan warga Madura. Nah, ini juga saya harapkan dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati Bangkalan dan Wali Kota Surabaya. Apakah kegiatan pencegatan di Suramadu ini menjadi efektif betul untuk di satu sisi mencegah penularan, meluasnya penularan ke Surabaya, tapi di satu sisi ini menimbulkan problem yang setiap hari bertambah hasil swab itu. Beda kemudian ketika mereka menganggap hasil swab yang banyak ini menjadi sebuah keberhasilan atau sebuah prestasi umpama kami sudah bisa mencegah penularan itu ke Madura dengan hasil swab sekian banyaknya umpama. Ini beda lagi kalau mindsetnya seperti itu. Nah, dari fakta yang ada itu, saya berharap Gubernur mengambil langkah yang bijak, duduk bareng lagi dengan Wali Kota Surabaya, dengan Bupati Bangkalan, bagaimana menyikapi di satu sisi pasien COVID ini tertangani, kemudian di sisi yang lain, pasien yang OTG ini juga diperlakukan secara manusiawi. Tuh, Pak Matur ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Matur atas waktunya. Mudah-mudahan ini segera didengar oleh Gubernur Jawa Timur dan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkret lagi, karena yang terjadi khususnya di BPWS itu tidak boleh menunggu sampai 1, 2 hari, 3 hari lagi, karena mereka sudah merasa tidak manusiawi diperlakukannya, Pak Matur ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.